أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas amaliyah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat luar biasa bagi umat Rasulullah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita tidak ada jaminan untuk hidup, untuk menemui bulan Ramadan yang akan datang. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan amaliyah-amaliyah kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran. Golongan ini adalah merupakan golongan yang sangat luar biasa. Golongan ini adalah golongan orang yang senantiasa membaca, mempelajari, menelaah, dan bahkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran bukan sekedar untuk bacaan, tetapi bagaimana Al-Quran itu menjadi pewarna dalam kehidupan kita. Sehingga Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kita adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Al-Rabi Al-Haddad dalam kitabnya Nasridud Diniyah menukilkan sebuah hadis qudsi dari Rasulullah, yaitu man sabalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan zikir kepada Allah, sampai-sampai tidak sempat untuk meminta kepada Allah, sampai-sampai tidak sempat untuk doa kepada Allah, a'taituhu afdala ma yu'ti sa'ilin. Maka akulah, kata Allah, yang akan memberikan pemberian terbaik kepada dia, sebagaimana aku memberikan kepada orang-orang yang telah meminta kepadaku. Maka tidak ada alasan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada alasan kita sibuk dan tidak bisa membawa Al-Quran. Karena setiap hari, setiap saat di tangan kita ada gadget. Itu bisa dimasuki aplikasi tentang Al-Quran. Jangan sampai pada diri kita ini tidak ada nilai Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, innalilladzi fi jawfihi laysa shay'un minal Qur'ani kal bayyidul harb. Orang yang tidak ada di dalam diri seseorang itu nilai atau bacaan-bacaan Al-Quran, ibarat rumah yang sudah tua rusak lagi. Ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, wa hafidil lisan.
menjaga lisan. Ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Mungkin kita bisa menahan lapar, mungkin kita bisa menahan haus, tetapi tidak semua orang bisa menahan lisan kita. Makanya Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka bicaralah. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka diamlah. Lebih-lebih di bulan puasa. Karena kata Rasulullah, "Min sha'imin la yasalahu min siyamin illa juwal atus." Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh pahala puasa, akan tetapi dia cuma memperoleh lapar dan haus. Berkaitan dengan ini, semua yang membatalkan, yang merusak tentang pahala puasa didominasi dengan yang namanya tidak bisa menjaga lisan. Khamsun yubtirnal shawaima. Ada 5 yang membatalkan atau yang merusak pahala puasa. Yang pertama, ghibah, rasan-rasan. Wa namimah, adu domba. Wal kadhib, puasa masih sering bohong. Wa natru bis syahwat, melihat lain jenis dengan penuh syahwat. Wal yuminu bil kadhib, menjadi saksi bohong. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, wal mut'im bil ji'an, yaitu orang yang mampu memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Mungkin kita kadang-kadang melihatnya semua orang bisa, ini adalah sepele, tetapi tidak semua orang bisa. Walaupun sudah berkecukupan, belum tentu mampu meringankan memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Padahal kata Rasulullah, laisal mu'minun alladzi, tidak dikatakan orang yang beriman di antara kita manakala orang itu yang sanggup hidupnya dalam keadaan kenyang. Wal jadun jadiun bil jambi, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Sebanyak apapun ibadah kita, sebaik apapun ibadah kita, manakala tidak bisa peduli atau peka dalam kehidupan sosial, tetap kita ini dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah orang yang mendustakan agama? Yaitu fadzalikal ladzi yatulul yatim, orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyuruh untuk memberi makan pada orang miskin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yaitu wasaimu fi syahri Ramadan, orang yang mampu berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat luar biasa. Ketika kita menemui bulan Ramadan, pada endingnya kita adalah la'allakum tattaqun. Puasa bukan menjadi rutinitas kita tahunan. Puasa bukan berarti kita adalah meniru teman-teman kita yang sedang berpuasa. Tetapi endingnya ketika kita sudah berpuasa setelah Ramadan, ada perubahan sikap daripada nilai-nilai Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita miliki. Yang pertama, memupuk rasa kasih sayang, kemudian saling memberi, kemudian adalah manajemen waktu. Ketika kita sudah melalui itu, ada perubahan, la'allakum tattaqun, kita dijamin masuk surganya Allah. Karena dalam Rasulullah pernah bersabda, al-jannatu samanun abwab, di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun wa yusamma rayyan. Di antara 8 itu ada yang namanya babun rayyan.
la yadkhuluhu illa shaimun, tidak bakal masuk surga kecuali orang yang berpuasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit adalah menjadi motivasi kepada Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semuanya salah satu di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan akhirnya dari saya ucapkan demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.